Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah yang sangat berharga bagi manusia adalah nikmat lisan. Lisan merupakan penyempurna bagi kesempurnaan tubuh manusia. Dengannya manusia dapat berinteraksi, berkomunikasi dan berbicara dengan manusia yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat yang satu ini dalam surah Al-Balad ayat yang ke-8 sampai 9. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami jadikan bagi mereka dua mata, satu lisan dan dua bibir? Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa lisan dan dua bibir merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam ayatnya yang lain, di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ketiga sampai yang keempat. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarkan al-bayan. Pada ayat yang lain bahkan diulang-ulang sampai 31 kali di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kalimat al-bayan dengan bicara. Maka penafsiran ini menegaskan tentang urgensi nikmat lisan ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi indah dan sempurna apabila dapat disyukuri oleh manusia. Karena kesyukuran itu akan menambah kemilau dan keutamaan nikmat tersebut, karena ia dapat melanggengkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hamba. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qayyidu an-ni'mata bisyukur. Ikatlah kenikmatan dengan bersyukur. Bukan hanya keutamaan ini yang dapat diraih oleh seorang hamba, bahkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dapat menjadi sumber pahala baginya. Di antara syarat bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan kenikmatan tersebut dengan baik, yaitu untuk merealisasikan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kenikmatan tersebut dimanfaatkan untuk keburukan dan dijadikan alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan nikmat tersebut malah dapat menjadi bumerang bagi pemiliknya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara teknis mensyukuri nikmat lisan dan anugerah bicara ini adalah dengan memilih kata-kata yang baik dalam berbicara, jauh dari kata-kata dusta dan tidak menggibah orang lain. Di antara ibadah lisan yang sangat dianjurkan adalah amar bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wan nahyun 'anil munkar, mencegah perbuatan mungkar, membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Di ayat yang lain, setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Di dalam firman-Nya yang lain, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Inna ba'daz-zanni ismun, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Bahkan di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dengan mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencelah dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Di dalam firman-Nya yang lain, "Wailul likulli humazatil lumazah," kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencelah. Ayat-ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengandung ibadah-ibadah yang dianjurkan dan untuk dipraktikkan oleh lisan. Di antaranya adalah mengucapkan kata-kata yang benar di dalam berbicara, qaulan sadida, dan ini memiliki makna yang luas. Di antaranya jujur dalam berkata, memilih kata-kata yang sopan dan baik dalam berinteraksi, berzikir, mengajak kepada kebaikan, dan lain-lain. Ini juga jamaah yang berbahagia menjelaskan tentang amalan-amalan yang hendaknya dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Di antaranya menggibah, menyebutkan keburukan orang lain, mengolok-olok orang lain, mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, baik dengan sindiran ataupun umpatan. Dari penjelasan ini jamaah yang berbahagia, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lisan merupakan kenikmatan yang luar biasa. Namun ia bagaikan pisau yang bermata dua, pisau yang dapat membantu pemiliknya, namun juga dikhawatirkan dapat memotong pemiliknya sendiri. Demikianlah lisan tersebut dapat menjadi tambang pahala bagi pemiliknya, namun juga dapat menjadi sumber terjadinya dosa. Seorang muslim sejati harus menjaga lisannya agar tidak menyakiti manusia di sekitarnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang selamat dari keburukan lisannya dan perbuatannya kaum muslimin yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mewajibkan seorang muslim sebelum ia berbicara adalah memikirkan kata-kata yang terbaik yang akan diucapkannya. Jika ia tidak menemukannya, maka hendaklah ia diam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Sebab semua kata-kata yang kita ucapkan memiliki konsekuensi bagi kita dan akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sesuatu yang dilafazkan berupa kata-kata oleh manusia akan dicatat oleh dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, hendaknya kita berhitung dan berhati-hati sebelum berbicara. Sebelum satu kalimat yang terlontar dari lisan kita dapat menjadi kunci bagi kebahagiaan kita di akhirat dan dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, satu kalimat buruk yang diucapkan oleh lisan dapat menjadi faktor kebinasaan kita dan dapat menjerumuskan kita di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dapat menarik ridha Allah dan ia menganggap remeh ucapan tersebut, ternyata kalimat tersebut meninggikan derajat hamba tersebut. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah dan ia meremehkan ucapan tersebut, ternyata ucapan tersebut menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa berucap dan berbicara tentang kebaikan dan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnati wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma minal ilmi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari bahwa lisan merupakan nikmat yang sangat agung, maka sepatutnya seorang muslim senantiasa menghadirkan hal tersebut di dalam jiwanya, dan bahwasanya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Lalu tatkala seorang muslim menyadari bahwa menjaga lisan merupakan perkara yang tidak ringan, ia juga mengingat bahwasanya ganjaran di balik itu semua ialah surga yang tak ternilai harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadmamli, barang siapa yang mampu menjamin untukku ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, kemaluannya, atmam lahu al-jannah, maka aku akan menjamin baginya surga." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing lisan-lisan kita agar senantiasa berada dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya lisan kita menjadi penuntun kita untuk menggapai surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.